Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari tugas etika profesi yang telah saya persiapkan dengan judul Mengelola Risiko Etika dan Manajemen Krisis. Nah, sebelum kita membahas tentang risiko etika dan manajemen krisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari risiko itu sendiri. Nah, definisi risiko menurut Australia Standard or New Zealand Standard tahun 2004 mengatakan bahwa risiko itu the chance of something happening that will happen and impact an objective on objective. Nah, jadi kesempatan atau peluang terjadinya sesuatu yang akan bertampak terhadap tujuan. Nah, sementara menurut definisi risiko menurut Enterprise Risk Management dari Committee of Sponsoring Organization mengatakan bahwa even with a negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value. Jadi suatu keadaan dengan dampak negatif merupakan risiko yang dapat mencegah penciptaan nilai atau mengikis nilai yang ada. Nah, dapat kita uraikan definisi risiko menurut Australia Standard or New Zealand Standard bahwa risk is the chance of something. Something itu dapat meliputi SDM, finansial, hukum, manajemen, peristiwa alam, kegiatan operasi, masyarakat, politik, maupun teknologi, happening that will have an impact. Berdampak terhadap apa? Dia dapat berdampak terhadap harta, komunitas, biaya, lingkungan, manusia, kinerja, reputasi, pendapatan maupun pelayanan, upon objektif. Nah, jadi dia terhadap objek yang strategik, operasional, pelaporan, dan ketaatan. Sedangkan definisi risiko menurut Ethic Risk Management melalui Committee of Sponsoring Organization mengatakan bahwa even with a negative impact represent risk which can prevent value creation or erode existing value. Nah, jadi risiko etika itu dapat diakibatkan dari dapat muncul dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Faktor eksternal itu dapat meliputi globalisasi, teknologi, peraturan, pasar, persaingan, dan lain sebagainya, atau internal, meliputi strategi yang dipilih. Nah, itu dapat menimbulkan ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian itu bisa memiliki dua dampak. Yang pertama bisa menghasilkan peluang, atau bisa menimbulkan risiko terhadap stakeholders value. Nah, dapat dari penjelasan tadi dapatlah kita simpulkan bahwa risiko itu adalah peluang atas terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan, ya, atau kemungkinan terhadap suatu ketidakpastian, atau sesuatu peluang yang hilang, the risk of lost opportunity. Nah, karena kita membahas mengenai risiko etika, maka dapat didefinisikan bahwa risiko etika itu merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan para stakeholders. Ada beberapa hal yang dapat kita gambarkan. Apa yang menjadi harapan stakeholders yang tidak dapat dipenuhi tadi? Mungkin bagi pemegang saham, adanya perilaku penggelapan dana atas aset dari sebuah perusahaan. Atau yang kedua, keakuratan dan transparansi laporan keuangan. Risiko etika yang muncul adalah mengenai kejujuran dan integritas, pertanggungjawaban yang dapat diprediksi, kemudian kejujuran dan pertanggungjawaban. Nah, bagi karyawan, mungkin ada harapan karyawan sebagai stakeholders yang tidak dapat dipenuhi itu adanya pembedaan atau diskriminasi, maka risiko etika yang muncul adalah masalah keadilan. Kemudian harapan stakeholders bagi karyawan yang tidak dapat dipenuhi, mempekerjakan anak di bawah umur dan pemerasan tenaga. Nah, risiko etika yang muncul adalah ketaatan terhadap peraturan dan keadilan serta perlakuan kasih sayang. Nah, bagi pelanggan, masalah keamanan produk. Risiko etika yang muncul adalah masalah keterbukaan. Kemudian harapan stakeholders terhadap lingkungan, munculnya polusi.
Nah, resiko etika yang muncul adalah integritas dan pertanggungjawaban. Nah, kemudian resiko etika itu sebagaimana definisinya, dia menyangkut masalah tata kelola yang menjunjung kode etik, sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan stakeholders. Nah, haruslah dalam penerapannya manajemen resiko etika tadi terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan. Yang pertama, dapat melakukan identifikasi dan penilaian terhadap resiko etika. Yang kedua, penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholders. Dan yang ketiga, akuntabilitas sosial dan audit. Nah, karena kita sudah membahas tentang resiko etika, kemudian kita akan membahas mengenai manajemen resikonya. Nah, ada peluang terjadinya krisis manajemen. Nah, so what is a crisis? A crisis may be defined as an abnormal situation which is beyond the scope of normal business operation and which threatens the immediately safety, operation, or the reputation of the corporation. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manajemen krisis itu dapat digunakan di hampir semua bidang, tetapi umumnya digunakan dalam hubungan internasional, politik, bisnis, dan manajemen. Nah, teori manajemen krisis umumnya didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis atau krisis bargaining and negotiation, kemudian bagaimana membuat keputusan di saat krisis, crisis decision making, dan bagaimana memantau perkembangan dari krisis itu sendiri atau crisis dynamics. Selanjutnya, di dalam bisnis terdapat 3 jenis krisis, yaitu yang pertama krisis keuangan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa krisis keuangan itu berarti krisis yang terjadi karena perusahaan mengalami masalah dalam cash flow atau likuiditas jangka pendek, dan kemungkinan dalam jangka panjang dia akan mengalami pilot. Kemudian ada krisis komunikasi, ya, terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berdampak buruk terhadap bisnis dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga ada krisis strategi, yaitu perubahan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan keberlangsungan hidup perusahaan itu menjadi terganggu. Selanjutnya, how to management crisis atau crisis management plans. So, what is a crisis management plans? Nah, manajemen dapat menanggulangi krisis dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, harus membuat forecast atau peramalan krisis. Ya. Nah, jadi hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, lalu menganalisa peluang terjadinya atau ancaman terjadinya krisis itu tadi yang terjadi di dunia bisnis. Kemudian yang kedua, harus melakukan pencegahan krisis. Nah, langkah-langkah pencegahan sebaiknya diterapkan pada situasi pra-krisis. Jadi sebelum krisis itu harus dimitigasi terlebih dahulu, harus dicegah terlebih dahulu. Nah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan krisis itu tidak dapat dicegah. Tetapi manajemen harus mengupayakan agar krisis itu tidak terjadi atau tidak benar-benar terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan intervensi krisis, yaitu langkah intervensi dalam situasi krisis itu bertujuan untuk mengakhiri krisis itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 strategi yang pada umumnya digunakan dalam menangani krisis. Yang pertama, strategi defensif. Ya, jadi kalau kita lihat ukurannya, dia sangat sedikit. Ya, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya strategi defensif. Yang pertama, bisa mengulur waktu. Ya, kedua, tidak melakukan apa-apa. Mungkin dengan tidak melakukan apa-apa, waktu akan menjawab krisis itu atau pemberitaan negatif itu tadi menjadi hilang, begitu. Atau yang ketiga, membentengi diri dengan kuat. Yang kedua, ada strategi adaptif. Nah, strategi adaptif ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, dapat mengubah kebijakan. Yang kedua, memodifikasi operasional. Yang ketiga, berkompromi. Atau yang keempat, meluruskan citra. Atau strategi yang paling aktif yaitu strategi dinamis. Nah, strategi dinamis ini dapat melakukan mungkin karena
citranya sudah tidak dapat diselamatkan, mungkin dia dapat, atau misalnya strategi finansial, ya, strategi komunikasi dan seterusnya tadi mungkin sudah tidak dapat diselamatkan, maka dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan merger atau akuisisi. Yang kedua, melakukan investasi baru. Yang ketiga, menjual saham, meluncurkan produk baru, menggandeng kekuasaan, atau melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat studi kasus yang terjadi terhadap, dalam hal ini kita dapat melihat kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, atau kode emiten di Bursa Efek itu KF, ya, KF. Nah, apa yang dilakukan oleh Kimia Farma dan apa yang melatar belakangi? Yang pertama, kasus fraud accounting oleh PT Kimia Farma Tbk ini, pertama, karena adanya temuan atau Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Bapedam pertama kali mengindikasikan bahwa laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001 mengandung unsur rekayasa dan penggelembungan. Nah, kemudian KAP yang mengaudit diminta untuk melakukan audit ulang, kemudian menyajikan kembali atau restated laporan keuangan tersebut. Nah, historinya sebagai berikut. Kronologis kecurangan itu terjadi atas laporan keuangan untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma Tbk melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar. Lalu laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuan Kota dan Mustafa atau HTM. Lalu Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laporan keuangan itu atas laba bersihnya tadi terlalu besar. Kemungkinan ada unsur rekayasa di dalamnya. Nah, sehingga dilakukanlah audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, di mana laporan keuangan Kimia Farma akhirnya disajikan kembali atau restated dengan keuntungan ternyata labanya hanya 99,56 miliar. Nah, kemudian yang terjadi di dalam pelaporan keuangan oleh Kimia Farma Tbk tadi, ternyata Direktur Produksi menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Kemudian daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma untuk laporan 31 Desember 2001. Hasilnya adalah overstated penjualan sebesar 2,7 M pada unit produksi bahan baku, unit industri bahan baku. Kemudian yang kedua, overstated persediaan sebesar 23 M pada unit logistik sentral. Kemudian overstated persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit pedagang besar farmasi. Lalu overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa pada saat audit tanggal 31 Desember untuk laporan 31 Desember 2001, awalnya akuntan publik belum menemukan kesalahan atas pencatatan laporan keuangan tadi. Tetapi pada saat laporan audit interim tahun 2002, kita tahu bahwa laporan audit itu dapat dilakukan atas laporan tahunan ataupun audit interim. Audit interim itu berarti sebelum dilaporkannya laporan keuangan tahunan. Nah, pada saat itulah akuntan menemukan kesalahan pencatatan laporan keuangan. Tetapi ya, kesalahan dari KAP tadi tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Nah, kita tahu bahwa seharusnya setiap temuan tadi harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, akhirnya Bapepam bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai, Dirjen Lembaga Keuangan, mencari bukti atas keterlibatan dari akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tadi. Nah, akhirnya KAP HTM dinyatakan terbukti tidak ikut terlibat secara langsung. Nah, jadi dia parsial. Ya, tidak secara langsung mengakibatkan kesalahan, tetapi dia terlibat tidak secara langsung dalam skandal manipulasi tadi yang dilakukan oleh manajemen. Nah,
Namun sebagai auditor independen, KAP HTM seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan. Nanti kita lihat di mana letak kesalahannya. Akhirnya muncullah putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama akuntan. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang 8 tahun 95 dikatakan bahwa harusnya pihak yang mengetahui atau pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran tadi. Nah, dalam hal ini KAP tidak melaporkan adanya kesalahan pencatatan pada laporan keuangan. Padahal dia sudah mengetahui pada saat laporan interim. Nah, kemudian sesuai dengan SPA PSA seksi 110 dikatakan bahwa tanggung jawab dan fungsi audit independen paragraf 4 persyaratan profesional disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Nah, dalam hal ini auditor gagal menerapkan persyaratan profesional yang mengakibatkan auditor tidak mampu mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk. Nah, atas 2 dasar itu, maka KAP dinyatakan bersalah, walau tidak terlibat secara langsung. Lalu pihak yang terlibat yang kedua adalah manajemen. Nah, setelah dilakukan audit ulang atas laba bersih tahun 2001, seharusnya hanya 99,56 atau sekitar 100 miliar, ya, dan melakukan koreksi atas laporan sebelumnya sebesar 132. Nah, akhirnya mantan direksi PT Kimia Farma dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara tahun buku 2001. Selanjutnya, apa sebab dan akibat dari pelanggaran etik tadi? Yang pertama disebabkan karena pihak direksi Kimia Farma memiliki tendensi atau kepentingan pribadi atau kepentingan yang bukan untuk kepentingan publik untuk meningkatkan laba perusahaan dengan praktik yang tidak sehat, dengan melanggar peraturan. Yang kedua, adanya kelalaian dari pihak auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan rekayasa dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama, laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2001 menjadi overstated, menjadi kelebihan dari yang seharusnya. Menjadi kelebihan pelaporan dari yang seharusnya. Yang kedua, pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Pemakai laporan keuangan ini termasuk investor di bursa saham, ya, atau misalnya hal-hal yang berkepentingan, ya. Nah, sehingga ketika orang membeli saham dengan dasar itu tadi menjadi tidak fair informasinya. Yang ketiga, citra dan reputasi auditor pasti menurun. Yang keempat, pemegang saham PT Kimia Farma secara aklamasi menyetujui untuk tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Nah, bagaimana penyelesaian kasusnya? Nah, secara sesuai pasal 102 Undang-Undang 8 tahun 95, dikatakan bahwa Kimia Farma dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta. Lalu sesuai pasal 5, maka direksi Kimia Farma yang lama diwajibkan membayar sejumlah uang 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember, dan KAP dari saudara Ludivius Sensiwe, rekan KAP Hans Tano Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta. Karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk tadi. Nah, bagaimana memitigasi? Bagaimana cara supaya resiko itu tidak muncul? Atau bagaimana caranya supaya memperkecil resiko tadi? Dapat dilakukan dengan 2. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko etika. Dalam hal ini, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholders dari HTM. Kedua, mempertimbangkan kemampuan SDM dari HTM itu dengan ekspektasi para stakeholders.
lalu menilai resiko ketidaksanggupan dari SDM HTM dalam menjalankan tugas audit, dan mengutamakan reputasi KAP HTM dengan berpegang pada nilai-nilai H/0. Yang kedua, menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dan stakeholders. Maka KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stakeholders dan meratingnya dari segi kepentingan, kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stakeholders yang dapat memberikan dukungan dan penciptaan strategi yang dapat memenuhi harapan para stakeholders HTM tadi. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk, dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap prinsip beberapa prinsip diantaranya. Yang pertama, kepentingan publik. Akuntan telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor. Yang kedua, integritas. PT Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan. Yang ketiga, perilaku profesional. Pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Kinerja profesionalisme dari seorang auditornya pun dapat merusak reputasi profesi. Nah, saya mengambil beberapa kutipan atau penjelasan dari bagaimana mengelola resiko etika dan manajemen etik tadi dari International Journal of Science Economics tahun 2010 dengan judul The Ethics of Enterprise Risk Management as a Key Component Corporate Governance. Nah, dikatakan bahwa dalam mengelola risiko, jadi etika risk management is presented by COSO, ya, Committee of Sponsoring Organization as a system consisting of related components in figure 1. Nah, jadi ada delapan komponen yang berelasi satu dengan lainnya dari pengelolaan manajemen resiko etika tadi. Yang pertama mulai dari monitoring, kemudian informasi dan komunikasi, kemudian aktivitas kontrol itu harus dilakukan. Nah, kemudian risk assessment, dan event identification dan objective setting, lalu yang terakhir menciptakan environmental, jadi penciptaan internal lingkungan yang sehat. Nah, kemudian menurut Australian Standard or New Zealand Standard dikatakan bahwa dalam komunikasi dan konsultasi harus dilakukan terhadap trade risk. Jadi harus memperlakukan risiko itu, kemudian mengevaluasi risiko itu, lalu menganalisa dan mengidentifikasi serta menstabilkan, ya, untuk menghasilkan monitoring dan review, ya. Apa yang established konteks itu? Konteksnya dalam assess strategy organization context, identify risk itu mengidentifikasi apa yang ke depan bisa muncul, kemudian kemungkinan apa yang timbul, ya, kemudian analyze atau menganalisa dan mengukur. Jadi dia dapat mengukur atau menilai resiko dan konsekuensi dari control review, kemudian mengevaluasi dari compare risk, mengcompare resiko, kemudian menentukan prioritas resiko sebagai dasar dari mitigasi. Kemudian treatment option, mengurangi, menghindari, atau mengalihkan dari resiko itu sendiri. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan dan keterbatasan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Rina Bukit dan teman-teman untuk dapat memberikan saran, pertanyaan, dan masukan. Sekian dan terima kasih.